Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Hak Kekayaan Intelektual mengesahkan logo organisasi kepemudaan DPP KNPI dengan kepengurusan kepemimpinan Ketua Umum Ilyas Indra beserta jajaran pengurusan dengan Ketua Majelis Pemuda Indonesia Fat Elfous Arafiq. Pernyataan pengesahan logo kepemudaan ini disampaikan Ketua Umum DPP KNPI Ilyas Indra beserta jajaran fungsionaris kepengurusan DPP KNPI dalam jumpa pers di kantor DPP KNPI Kuningan, Jakarta Selatan. Ketua Umum KNPI Ilyas Indra mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM atas pengesahan logo DPP KNPI di bawah kepemimpinannya. Ilyas menjelaskan bahwa pengesahan logo DPP KNPI oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham sesuai dengan nomor pengesahan yang telah ditandatangani pada tanggal 18 November 2022 lalu. Ilyas menambahkan, pengesahan logo tentunya sudah distandarkan dengan prosedur dan legalitas organisasi KNPI yang tentunya sejalan dengan akta organisasi KNPI yang didirikan pada tanggal 23 Juli 1973. Ini memberikan penguatan kepada seluruh jajaran DPP KNPI dan DPD KNPI untuk semakin semangat mewujudkan generasi emas, membangun pengembangan kepemudaan di Indonesia. Dan KNPI tentu kami perlu sampaikan ini adalah KNPI yang terus kami teruskan sejak zaman kepengurusan sebelumnya, baik dari periode tahun 73 sampai periode sekarang. Artinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dari legalitas yang kami miliki, ini adalah KNPI yang turun dan periodisasi dari mulai pendirian tahun 1973 sampai periode-periode sebelumnya. Ilyas berharap pengesahan logo sebagai bentuk penguatan kepengurusan DPP KNPI periode 2021-2024 dapat menjadi kekuatan baru bagi organisasi kepemudaan yang dipimpinnya. Pencetakan kaderisasi pemuda-pemuda Indonesia akan terus diupayakan menjadi investor of change pemuda Indonesia yang menuju Indonesia emas di 100 tahun peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2045 mendatang. Saudara Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPP KNPI meluncurkan program nasional di Gedung Pemuda KNPI Kuningan, Jakarta. Ada 5 program nasional yang diberi nama Gerakan Membangun Investor of Change Pemuda Indonesia. Untuk menjalankan Gerakan Membangun Investor of Change, Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPP KNPI meluncurkan program nasional di Gedung Pemuda KNPI Kuningan, Jakarta. Ada 5 program yang dilaksanakan dan diberi nama Gerakan Membangun Investor of Change Pemuda Indonesia dan akan dikerjakan selama 3 tahun ke depan. Ketua Umum DPP KNPI Ilyas Indra memaparkan jika 4 gerakan lainnya sudah dilakukan, yaitu membangun sumber daya manusia unggul dengan gerakan wajib sarjana muda Indonesia, kuliah kebangsaan pemuda Indonesia, membangun kemandirian gerakan pemuda dengan wirausaha, serta membangun jaringan internasional. Program nasional itu ada 5, hari ini kita launchingkan. Pertama, kita melakukan membangun investor of change pemuda Indonesia. Jadi investor of change ini kita ingin anak-anak muda Indonesia itu sebagai pemilik perubahan, bukan menjadi agen atau perantara kepentingan kelompok tertentu. Kita membangun juga kemandirian pemuda Indonesia melalui gerakan wirausaha. Guna mewujudkan program nasional ini, DPP KNPI bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta agar pemuda mendapatkan dukungan beasiswa.
Informasi lainnya, Saudara, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun, sejumlah organisasi kepemudaan, elemen pemerintahan, dan TNI bersama-sama menggelar apel upacara di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Sebatik, Kalimantan Utara. Puluhan pemuda melaksanakan apel upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang digelar di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara kemarin. Upacara Sumpah Pemuda ke-94 ini diikuti oleh Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, Pemuda Karang Taruna, dan Forum Kepala Desa serta Koramil Perbatasan. Ketua DPP KNPI Ilyas Indra menyampaikan kebanggaan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sudah membangun pelabuhan Sebatik di perbatasan ini. Hal ini bisa membantu perekonomian masyarakat perbatasan dan bahan-bahan pokok dengan mudah masuk ke wilayah ini. Bahkan Ilyas Indra berharap di Pulau Sebatik ini sebagai pintu gerbang perbatasan dengan 5 kecamatan dan pemerintah serta legislatif agar dapat menjadi kota administratif, sehingga dalam penanganan percepatan kota maju di perbatasan bisa lebih cepat. Selain itu, dalam ketahanan negara juga bisa lebih terperhatikan dengan menjadi setingkat kota. Suasana kebangsaan dalam apel upacara Sumpah Pemuda ke-94 ini persis kami laksanakan di tepi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Tentu ini menjadi semangat kami para pemuda, dan kami akan siarkan di seluruh pemuda di Indonesia bahwa suasana kebatinan dan kebangsaan ini harus kita kuatkan terus-menerus. Kami masyarakat yang ada di perbatasan, terus kami juga atas nama masyarakat yang tinggal di perbatasan ini sangat mendukung dan berterima kasih dengan kehadiran Ketua DPP KNPI untuk hadir memperingati Hari Sumpah Pemuda di Sebatik ini. Ketua Yayasan Anak Perbatasan Asri Sere berharap seluruh komponen bangsa terus membantu kemajuan daerah perbatasan. Saudara, bantuan bagi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat terus berdatangan dari sejumlah daerah di tanah air, dan berikut informasinya untuk Anda. Sebagai bentuk kepedulian sekaligus untuk membantu meringankan beban warga terdampak bencana, DPP KNPI menyalurkan bantuan logistik bahan pokok terhadap korban gempa Cianjur di posko pengungsian Cianjur, Jawa Barat. Bantuan bahan pokok ini disalurkan langsung oleh Ketua Umum KNPI beserta jajaran pengurus ke lokasi bencana gempa bumi Cianjur di Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bantuan berupa logistik sembako ini diberikan guna membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam. Ketua Umum DPP KNPI Ilyas Indra berharap agar bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga saat berada di posko pengungsian. Hari ini kami berada di Desa Sukamanah, baru saja selesai membagikan berkah dan peduli KNPI untuk warga yang berdampak gempa pada hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk warga di sini. Dan untuk teman-teman yang ingin berbagi, kami sarankan berbagi ke tempat-tempat sasaran yang tepat.
Komite Nasional Pemuda Indonesia memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM di kantor DPP KNPI Kuningan, Jakarta Selatan. Aksi solidaritas di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak dilakukan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia. Hal tersebut terlihat saat DPP KNPI memberikan ratusan paket sembako kepada warga sekitar di DPP KNPI di Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan sosial ini, selain untuk meringankan masyarakat yang terdampak naiknya harga kebutuhan pokok imbas kenaikan harga BBM, pembagian sembako ini merupakan acara rutin DPP KNPI dalam tema KNPI Peduli yang sudah berjalan selama 5 bulan terakhir. Kami melaksanakan kegiatan Jumat Berkah, alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 5 bulan. Biasanya kami setiap hari Jumat membagikan makanan. Hari ini kami berbeda membagikan sembako. Karena ada kenaikan dampak daripada kenaikan harga BBM, maka hari ini KNPI Peduli di bawah kepemimpinan Dr. Ilyas Indra membagikan sembako untuk masyarakat di daerah sekitar Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat. Mudah-mudahan kemudian DPP KNPI di bawah kepemimpinan Dr. Ilyas Indra ini mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat. Dengan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan kenaikan harga BBM. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat bersama Ketua Umum DPP KNPI saat ini sedang berada di Turki dalam rangka acara Pemuda Dunia, Konferensi Internasional Pemuda Islam Dunia di Turki. Kami ingin menyampaikan dari Turki bahwa ayo anak muda Indonesia bergerak, bertindak agar membawa perubahan yang lebih nyata untuk Indonesia. Investor of Change yang selalu digaungkan oleh DPP KNPI adalah salah satu syarat kita untuk merubah terbang langkah maju menuju pemuda Indonesia yang maju dan hebat. Investor of Change, pemuda Indonesia bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman DPP KNPI, saya Dr. Ilyas Indra, Ketua Umum DPP KNPI. Hari ini saya berada di forum G20 bersama dengan 20 negara maju di Indonesia. Saya sebagai Ketua Umum KNPI sangat optimis bahwa Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa dari negara-negara maju, dan di 2045 dengan Investor of Change Pemuda Indonesia, Indonesia akan menjadi negara maju di dunia. Siap-siap untuk para pemuda, untuk para pengurus KNPI se-Indonesia, dan Anda adalah Investor of Change untuk menjadi saksi perubahan Indonesia di 2045. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
DPP KNPI menggelar kuliah kebangsaan pemuda bertema Investor of Change, sekaligus meluncurkan gerakan Pancasila membangun peradaban dunia di Geraha Asuryaniah, Tebet, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni. Ketua Umum KNPI Ilyas Indra mengatakan, tema Investor of Change digagas DPP KNPI bersama Ketua Majelis Pemuda Indonesia. Acara kuliah kebangsaan ini menghadirkan narasumber Ketua Umum DPP Mahasiswa Pancasila Pilar Saga Ihsan, Sekjen Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta Suherman, serta Ketua Pergerakan Peradaban Pancasila Jafar Ngabalin. Bagaimana membangkitkan semangat teman-teman pemuda Indonesia dalam menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045, bahwa pemuda Indonesia harus bangkit, harus semangat, dan memiliki komitmen untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Bahwa memang di tangan anak muda lah nantinya harapan kita Investor of Change di 2045 nanti, yang mereka saat ini berusia 30 tahun, 40 tahun, atau 20 tahun itu, di 2045 nanti itulah mereka pemimpin Indonesia. Sehingga harapan kita sumber daya manusia yang unggul itu kita kerjakan dari hari ini. Investor of Change merupakan bentuk orasi motivasi untuk mengubah keadaan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saudara, guna menangkal paham radikalisme dan intoleransi di dunia kampus, DPP KNPI Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara menggelar kuliah kebangsaan di kampus Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dia tidak menjadi agen-agen radikalisme ini. Pemuda harus bisa melawan radikalisme yang marak terjadi dalam bangsa ini. Untuk mencegah terjadinya radikalisme, perlu dilakukan gerakan pemuda sebagai investor of change. Hal ini diungkapkan Ketua Umum DPP KNPI Ilyas Indra dalam acara kuliah kebangsaan yang diadakan di Auditorium Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ilyas mengatakan bentuk investor of change itu adalah pemuda mandiri secara ekonomi, pemuda berpendidikan tinggi, pemuda membangun bisnis, pemuda membangun jaringan internasional, dan pemuda masuk dalam sistem pemerintahan. Jika semuanya sudah berjalan, tidak akan ada lagi gerakan radikalisme. Bagaimana cara menangkal radikalisme bagi kalangan anak muda? Saya berpikir pada prioritas anak muda. Pertama, harapan saya anak-anak muda Indonesia, termasuk NTB ini, dia menjadi agen-agen investor of change pemuda Indonesia. Kenapa investor? Saya mau memberikan kajian bahwa investor ini pemilik perubahan. Sementara itu, Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Wawan Hari Purwanto mengungkapkan, radikalisme tumbuh dan berkembang karena kurangnya kemampuan masyarakat yang memiliki dampak besar bagi keutuhan bangsa. Sebab radikalisme bertujuan untuk memecah belah bangsa. Sama-sama kita sinergi supaya ke depan Nusa Tenggara Barat menjadi sebuah provinsi impian bagi semua orang, di mana kemajuan di segala bidang bisa kita capai.
start mulai hari ini. Dalam kuliah kebangsaan ini diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Mataram.